Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Bapak Dr. Swito SEMSI AK CSRS CSRA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul menggunakan makna keuangan etis dalam pengambilan keputusan investasi, pendekatan hermeneutika pada etika bisnis dan keuangan. Sebelumnya, saya Manianda Iskandar dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, langsung saja masuk ke daftar isi. Yang pertama pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan kesimpulan. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, keputusan investasi memiliki implikasi yang sangat penting baik bagi individu maupun organisasi. Di tengah kompleksitas pasar keuangan yang terus berkembang, para pengambil keputusan dihadapkan pada tugas yang semakin menantang untuk memastikan bahwa investasi yang mereka pilih tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek etis yang relevan. Nah, judul dari proposal ini yaitu menggunakan makna keuangan etis dalam pengambilan keputusan investasi, pendekatan hermeneutika pada etika bisnis dan keuangan. Menyoroti pentingnya mengintegrasi nilai-nilai etis dalam konteks keuangan investasi, pendekatan hermeneutika yang diusulkan dalam proposal ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan finansial dan pertimbangan etis sehingga menciptakan strategi investasi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, lanjut ke yang kedua, latar belakang. Latar belakang penelitian ini bertujuan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan etika bisnis dan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi seiring dengan pertumbuhan pasar keuangan global. Investasi menjadi semakin kompleks dan berpotensi melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Di tengah dinamika ini, isu-isu etika dalam konteks keuangan menjadi semakin penting. Tantangan utama dalam konteks ini adalah bagaimana mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan investasi. Pendekatan hermeneutika menawarkan cara untuk memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks atau konteks bisnis dan keuangan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai etis dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan investasi, menghasilkan praktik investasi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, langsung masuk ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 5. Yang pertama, bagaimana konsep keuangan etis dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip etika bisnis dan keuangan yang relevan untuk dipertanggungjawabkan dalam dipertimbangkan dalam strategi investasi. Yang ketiga, bagaimana pendekatan hermeneutika dapat digunakan untuk mengartikan nilai-nilai etis dalam keputusan investasi. Yang keempat, apa dampak integrasi nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan investasi terhadap kinerja keuangan jangka panjang. Dan yang kelima, bagaimana
perbedaan pandangan etis di antara pemangku kepentingan, misalnya investor, perusahaan, dan masyarakat, dapat dikelola dalam konteks investasi yang berkelanjutan. Nah, langsung masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 5. Yang pertama, mengeksplorasi konsep dan makna keuangan etis dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, menganalisis prinsip-prinsip etika bisnis dan keuangan yang relevan dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam strategi investasi. Yang ketiga, memahami peran dan aplikasi pendekatan hermeneutika dalam menginterpretasikan nilai-nilai etis dalam keputusan investasi. Yang keempat, menilai dampak integrasi nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan investasi terhadap kinerja keuangan jangka panjang. Yang kelima, menyusun rekomendasi praktik untuk mengintegrasikan nilai-nilai etis dalam praktik investasi yang lebih bertanggung jawab. Nah, di sini langsung masuk ke manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan dalam konteks teoritis dan praktis, baik bagi akademisi maupun praktisi di bidang keuangan dan bisnis. Beberapa manfaat utama dari penelitian ini adalah yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam tentang etika dalam keputusan investasi. Penelitian ini akan menyediakan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai etis dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, pengembangan model pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, penelitian ini akan membantu dalam pengembangan model pengambilan keputusan investasi yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan kinerja keuangan dan reputasi bisnis. Dengan mempertimbangkan aspek etis dalam pengambilan keputusan investasi, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang mereka sambil membangun reputasi bisnis yang kuat. Nah, yang keempat, kontribusi pada literatur akademis. Nah, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur akademisi dengan memperluas pemahaman tentang konsep keuangan etis dan aplikasinya dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Ini akan menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dengan bidang ini. Yang kelima, penerapan praktis dalam industri. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi praktisi di industri keuangan dan bisnis dalam mengembangkan strategi investasi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini akan membantu mereka untuk mengoptimalkan portofolio investasi mereka sambil mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan mereka. Nah, langsung masuk ke landasan teori. Konsep keuangan etis melibatkan penggunaan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang baik dalam pengambilan keputusan keuangan. Dalam konteks ini dan dalam konteks investasi, hal ini mencakup pertimbangan etis dalam memilih instrumen investasi, mengelola risiko, dan memperhitungkan dampak sosial dalam lingkungan dari investasi tersebut. Beberapa konsep kunci dalam keuangan etis meliputi yang pertama, transparansi
dan akuntabilitas. Menemukan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam semua aspek keuangan. Hal ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada para pemangku kepentingan tentang investasi yang dilakukan serta dampaknya. Yang kedua, pertimbangan lingkungan dan sosial. Mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan dan sosial dalam pengambilan keputusan investasi. Ini melibatkan menghindari investasi dalam bisnis atau proyek yang merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, keadilan dan kesejahteraan. Memperhatikan prinsip keadilan dalam alokasi sumber daya keuangan dan memastikan bahwa keputusan investasi mendukung kesejahteraan nasional secara luas, bukan hanya keuntungan pribadi atau kelompok kecil. Yang keempat, penghindaran konflik kepentingan. Mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam pengambilan keputusan keuangan. Ini termasuk memastikan bahwa kepentingan pribadi atau kelompok tidak mengambil alih kepentingan umum atau keberlanjutan jangka panjang. Yang kelima, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Mematuhi semua hukum, peraturan, dan standar etika yang berlaku dalam praktik keuangan. Hal ini mencakup memastikan bahwa investasi tidak melanggar hukum atau norma etika yang berlaku. Nah, untuk definisi konsep keuangan etis mengacu pada pendekatan dalam pengelolaan keuangan yang mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan keuangan. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika dalam semua aspek praktik keuangan, termasuk investasi. Konsep keuangan etis juga melibatkan integrasi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika dalam semua tahapan siklus keuangan, mulai dari perencanaan keuangan hingga pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan risiko. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, ruang lingkupnya terbagi atas 5, yaitu yang pertama, investasi etis. Meliputi proses pemilihan instrumen investasi yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, dan etis serta menghindari investasi dalam bisnis atau proyek yang melanggar nilai-nilai etika atau merugikan masyarakat. Nah, yang kedua, pengelolaan risiko berkelanjutan, termasuk identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan praktik-praktik yang tidak etis atau berdampak negatif terhadap lingkungan masyarakat atau reputasi perusahaan. Yang ketiga, ada pelaporan dan transparansi. Menyediakan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan transparan kepada semua pemangku kepentingan dengan mengungkapkan informasi tentang praktik keuangan investasi dan dampak sosial serta lingkungan. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya praktik keuangan etis melalui pendidikan dan kampanye informasi, baik di kalangan pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Yang kelima, keadilan dan
inklusivitas, memastikan bahwa keputusan keuangan tidak hanya menguntungkan kelompok atau individu tertentu, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesetaraan akses, dan inklusivitas dalam akses terhadap layanan keuangan. Nah, langsung masuk ke prinsip-prinsip etika bisnis dan keuangan. Yang pertama, keadilan dan keseimbangan. Nah, prinsipnya memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan diperlakukan secara adil dan setara, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, implementasi. Implementasi mendistribusikan keuntungan dan risiko secara adil antara pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa keputusan keuangan tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak tertentu. Yang ketiga, integritas dan kepatuhan. Nah, itu integritas dan kepatuhan. Pertama, prinsip bertindak dengan jujur, terbuka, dan berintegrasi dalam semua aktivitas keuangan, serta mematuhi semua hukum, peraturan, dan standar etika yang berlaku. Yang kedua, implementasi, menjaga transparansi dalam semua transaksi keuangan, menghindari praktik-praktik yang merugikan atau tidak etis, dan melaporkan semua informasi dengan akurat dan tepat waktu. Nah, yang ketiga ada pertanggungjawaban dan transparansi. Nah, prinsipnya menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan keuangan yang diambil, serta memberikan informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami pada semua pemangku kepentingan. Nah, untuk implementasi, mengungkapkan informasi keuangan secara terbuka kepada publik, menyediakan laporan keuangan yang akurat dan transparan, seperti siap untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan keuangan. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, prinsipnya memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan keuangan, serta bertanggung jawab atas kontribusi terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk implementasinya, melakukan evaluasi dampak sosial dan lingkungan dari keputusan keuangan, mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif secara mendukung inisiatif sosial dan lingkungan yang positif. Yang kelima, penghargaan terhadap kepentingan pihak-pihak terkait. Nah, prinsipnya menghargai dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait, termasuk karyawan, konsumen, pemegang saham, dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan keuangan. Untuk implementasi, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, memperhitungkan kepentingan mereka dalam alokasi sumber daya, dan berkomunikasi secara terbuka tentang keputusan yang mempengaruhi mereka. Untuk pengertian hermeneutika sendiri, hermeneutika merupakan suatu pendekatan atau metode interpretasi yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks, konteks, atau pengalaman manusia secara mendalam. Istilah ini berasal dari kata Yunani hermeneun yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Dalam konteks etika bisnis, hermeneutika digunakan untuk memahami nilai-nilai, norma, dan makna yang terkandung dalam praktik-praktik bisnis, serta konteks sosial, budaya, dan sejarahnya mempengaruhinya.
Nah, di sini ada relevan hermeneutika dalam konteks keuangan. Yang pertama, interpretasi makna finansial. Hermeneutika dapat digunakan untuk menginterpretasi makna yang terkandung dalam data keuangan seperti laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi. Yang kedua, analisis konten ekonomi dan sosial. Analisis konteks ekonomi dan sosial. Hermeneutika memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap konteks ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kegiatan keuangan, termasuk dinamika pasar, kebijakan pemerintah, dan perubahan sosial. Yang ketiga, pemahaman nilai-nilai finansial. Hermeneutika membantu dan memahami nilai-nilai yang mendasari praktik keuangan seperti risiko, likuiditas, dan probabilitas. Yang keempat, analisis dampak sosial dan lingkungan. Hermeneutika memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap dampak sosial dan lingkungan dari keputusan keuangan. Yang kelima, refleksi atas praktik keuangan. Hermeneutika memfasilitasi refleksi kritis atas praktik keuangan yang ada, termasuk evaluasi terhadap kesesuaian dengan nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi. Nah, langsung masuk ke metode penelitian. Nah, pendekatan penelitian menggunakan makna keuangan etis dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, tinjauan literatur tentang etika bisnis dan keuangan. Langkah pertama dalam pendekatan penelitian adalah melakukan tinjauan literatur menyeluruh tentang konsep etika bisnis dan keuangan. Yang kedua, studi kasus tentang keputusan investasi etis. Melakukan studi kasus tentang keputusan investasi etis yang telah diambil oleh individu atau organisasi. Yang ketiga, analisis hermeneutika terhadap data kualitatif. Nah, menggunakan pendekatan hermeneutika dalam menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari tinjauan literatur dan studi kasus. Yang keempat, wawancara dengan pakar dan praktisi. Melakukan wawancara dengan pakar dan praktisi di bidang etika bisnis, keuangan, dan investasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pendekatan keuangan etis dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kelima, survei dan analisis data kuantitatif. Melakukan survei dan analisis data kuantitatif untuk mengukur pandangan, sikap, dan perilaku investor terkait dengan investasi etis dan keputusan investasi yang bertanggung jawab secara finansial. Nah, untuk pendekatan hermeneutika dalam analisis keuangan. Yang pertama, tafsir dan penafsiran. Pendekatan hermeneutika dalam analisis keuangan melibatkan proses tafsir dan penafsiran terhadap data keuangan dan informasi pasar. Yang kedua, konteks sejarah dan budaya. Hermeneutika menentukan pentingnya memahami konteks sejarah dan budaya di balik data keuangan. Yang ketiga, interaksi antara berbagai faktor. Hermeneutika memandang keuangan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Yang keempat, penelitian kualitatif. Hermeneutika dalam analisis keuangan seringkali melibatkan penelitian kualitatif seperti analisis teks-teks dan narasi-narasi terkait dengan perusahaan, induksi, atau kondisi pasar tertentu. Yang kelima, refleksi dan dialog. Pendekatan hermeneutika mendorong refleksi dan dialog yang
berkelanjutan dalam proses analisis keuangan. Nah, di sini juga ada desain penelitian analisis hermeneutika dalam keuangan. Yang pertama, tujuan penelitian, yang kedua, metode penelitian, yang ketiga, praktisipan penelitian, yang keempat, teknik pengambilan data, yang kelima, analisis data. Nah, deskripsi kasus. Perusahaan ABC adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi secara global dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan ini mengalami fluktuasi kinerja keuangan yang signifikan, termasuk penurunan laba bersih dan penurunan nilai saham. Teknik pengumpulan data dari analisis hermeneutika dalam keuangan. Tujuan teknik pengumpulan data mendapatkan data kualitatif yang relevan untuk mendukung studi kasus tentang pengumpulan pendekatan hermeneutika dalam analisis keuangan perusahaan ABC. Nah, untuk metode pengumpulan datanya sendiri ada 4, yaitu wawancara, analisis dokumen, observasi, dan validasi data. Nah, yang terakhir untuk kesimpulan dari materi ini, materi dari proposal saya dalam menghadapi kompleksitas keputusan investasi, integrasi makna keuangan etis menjadi penting. Pendekatan hermeneutika memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menerapkan etika bisnis dan keuangan dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Melalui analisis mendalam terhadap nilai-nilai etis, kita dapat memahami implikasi investasi secara holistik, termasuk dalam sosial, lingkungan, dan keberlanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam praktek investasi. Penggunaan hermeneutika memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami secara lebih baik bagaimana keputusan investasi dapat mencerminkan nilai-nilai etis perusahaan dan masyarakat. Selain itu, hal ini juga mendorong pengembangan strategi investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif dalam jangka panjang. Nah, itu saja hasil dari proposal materi saya. Nah, itu saja presentasi dari proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.